Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mariati, guru SD Negeri 001 Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait tugas modul 1.1.A.6. Mari kita ikuti video ilustrasi tentang penuntun kebajikan. Siapakah penuntun kebajikan itu? Beliau dikenal dengan nama asli Raden Maswardi Suryadiningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai gerbang emas untuk merdeka. Semboyan Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Suntolodo Imadyo Mangungkarsa Tutwuri Handayani, yang artinya di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, di belakang harus bisa memberikan dorongan. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah Ki Hajar Dewantara di sini membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran KHD yang lain terkait dengan pendidikan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda-benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Pendidik itu ibarat seorang petani. Seorang petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padinya, dan sebagainya. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki oleh seorang petani, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya tumbuh sebagai jagung. Bagaimana penerapan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara dalam kelas dan sekolah saya? Saya sebagai seorang pendidik akan menuntun murid sesuai dengan profil, gaya belajar, dan minatnya, supaya murid belajar sesuai hati dan pikirannya. Misalnya, saya tidak akan memaksakan semua murid saya supaya mencintai pelajaran matematika, namun saya akan memenuhi kebutuhan belajarnya, menjadikan dia menjadi manusia yang dihargai dan nantinya akan menghargai orang lain. Tantangan dalam penerapan ide Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pendidik yang belum memiliki mental yang kuat, terkadang dipengaruhi oleh peradaban dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di sekitar kita, yang terkadang mempengaruhi budi dan pekerti saya sebagai seorang pendidik. Saya belum memiliki pagar yang kuat untuk menangkis segala pengaruh negatif dari luar. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah. Yang pertama, mengenalkan dan memberikan contoh pemikiran Ki Hajar Dewantara ke murid. Yang kedua, lakukan asesmen non-diagnostik untuk mengetahui gaya belajar dan minat murid. Yang ketiga, guru dan orang tua berperan dalam pengembangan budi pekerti murid. Yang keempat, jangan sampai kita sebagai pendidik menerapkan kembali politik pendidikan zaman kolonial. Pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Kembangkan budi pekerti dari cipta, rasa, dan karsa. Lakukan perubahan tersebut dengan cara seimbang atau holistik.
Selalu ingat tujuan pendidikan kita, yaitu berpusat pada murid, atau murid, murid, dan murid. Terima kasih Bapak Ki Hajar Dewantara. Engkau telah menjadi penuntun kebajikan dalam diri saya dan akan saya lakukan atau aplikasikan dalam kehidupan saya mengajar di kelas.